Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas penyelesaian dari permasalahan yang sudah kita selesaikan sebelumnya juga ya. Ini mereview kembali bagaimana solusi dari permasalahan ini. Ada 2 dealer yang akan kita tinjau data per bulannya dari Januari sampai Juni. Berarti data ini berjumlah 6 ya, sampelnya jumlahnya 6 bulan Januari sampai bulan Juni. Ada 2 toko mana atau dealer mana yang memiliki penjualan yang lebih baik. Untuk menilai penjualan yang lebih baik, kita pakai ukuran persebaran data koefisien varians. Gunakan koefisien varians karena itu ukuran persebaran data yang paling baik jadi ya. Kita pakai yang data per kategori sampel. Jadi S per X bar. Bagaimana penggunaannya? Semakin kecil nilai ukuran tersebut, maka nilai datanya akan semakin seragam, artinya lebih stabil. Oleh karena itu, pada permasalahan ini nanti kita cari masing-masing KV-nya atau koefisien variansnya. Mana KV yang memiliki nilai terkecil itu yang lebih stabil datanya atau data penjualannya lebih baik. Kita gunakan bantuan Excel, ini perhitungan manual terlebih dahulu dijelaskan bagaimana mencari koefisien varians. Jadi kita butuh S pangkat 2 dulu atau varians ya, varian dulu kita butuhkan untuk mencari S. Berarti rumusnya ini ya, untuk sampel maka kita butuh data pencarian rata-rata. Jadi kita butuh pencarian rata-rata dari data 6 bulan ini pakai fungsi average. Tampilkan log semua data yang diinginkan, 64 rata-ratanya ya. Berarti X bar di sini atau rata-rata itu 64. Kita munculkan 64, maka di sini XI dikurang X bar dikuadratkan. Ini dikuadratkan, maka perhitungannya, ini tampilan nama kolomnya. Perhitungannya berarti pakai kurung 60 dikurangi 64 dipangkatkan, tutup kurung jangan lupa ya, tutup kurung pangkat 2, enter. Untuk kolom barisan berikutnya kita tinggal tarik saja, akan tercopy dia. Oke, ini tampilan untuk yang di atas tapi belum masuk sigma ya. Untuk mendapatkan sigmanya berarti kita hitung penjumlahannya atau hasil total tambahannya kita pakai sum. Kita sum dia. Oke, 42 itu barisan atas. Ini artinya bukan dijumlahkan dulu baru dikuadratkan ya, salah. Jadi harus kita cari dulu dikuadratkan. Jadi 60 dikurang 64 berapa di hasil kurangnya, lalu kita kuadratkan. Nah, hasilnya kan 4 nih selisihnya min 4. Maka dikuadratkan, min 4 dikuadratkan jadi 16. Nah, 16 ini selisihnya 1, maka dikuadratkan 1 dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan hasilnya 42. Untuk mendapatkan variannya atau S pangkat 2-nya itu berarti 42 kita bagi dengan banyaknya data kurang 1. Banyak data kan 6 kurang 1 berarti 5, kita bagi 5. Nah, inilah nilai varians dari dealer Amanah. Untuk mendapatkan kita perlu mendapatkan standar deviasi atau simpangan baku ya, deviasi, maka hasil yang varians diakarkan, berarti SQRT pakai fungsi SQRT. Oke, itu standar deviasinya. Maka koefisien varians itu kan nilainya standar deviasi nih dibagi dengan rata-rata kan ini tadi nih 64 dibagi rata-rata. Ini dia standar deviasinya dibagi dengan
rata-rata kita ubah ke persentase, berarti KV-nya 5%, KV-nya 5% ya. Nah ini untuk KV dari dealer amanah, ini KV dealer amanah, KV dealer amanah. Nanti kita bandingkan tampilannya dengan hasil dealer barokah. Dengan cara yang sama kita carilah dealer barokahnya. Dengan cara yang sama kita cari untuk dealer barokah nih ya. Berarti rata-ratanya kita cari terlebih dahulu. Hasil penggunaan fungsinya sama, gunakan fungsi average. Kita rata-ratain. Nah, rata-rata ternyata sama 64 juga. Berarti X bar di sini 64 juga. Karena memiliki rata-rata yang sama ternyata ya. Ya, ukuran pemusatan kalau ada nilai rata-rata yang sama, tentu kita tidak bisa menilai mana yang lebih baik. Jadi lebih baik kita menggunakan ukuran persebaran data. Selanjutnya di sini sama XI dikurang X bar dipangkatkan 2. Berarti buka kurung 52 dikurang 64 dipangkatkan 2. Oke, kita tarik ke bawah. Didapat perolehan jumlahnya, berarti sum dari nih. Oke, ini baru yang di atas, baru jumlah yang di atas, yang di atas pembilang dari varians. Maka kita cari variansnya. Varians berarti ini 376 bagi 5, karena datanya juga 6 ya, 6 kurang 1 berarti 5. Nah, inilah variansnya untuk data dealer barokah 75,2. Standar deviasinya kita cari, berarti SQRT dari varians. Nah, inilah standar deviasi untuk dealer barokah. Kita cari KV-nya. KV dealer barokah. Maka diperoleh standar deviasi dibagi dengan rata-rata, dijadikan dia ke persen, 14%. Nah, perhatikan nilai KV-nya untuk amanah 5%, untuk barokah 14%. Nah, berarti nilai terkecil kan ada di 5%. Akibatnya karena KV amanah lebih kecil dari KV-nya barokah, maka dealer amanah lebih stabil penjualannya. Jadi lebih stabil ya, lebih stabil penjualannya. Dapatlah ya, jadinya KV amanah lebih kecil daripada KV barokah, maka dealer amanah memiliki penjualan lebih stabil. Jadi kita bandingkan KV-nya. Nah, itu bantuan Excel hanya sekedar menghitung saja. Sekarang kita coba mencari statistik deskriptif dari Excel dengan data berikut ya. Ini caranya bagaimana? Nih, jadi Ibu pindahkan lagi tampilannya. Atau langsung aja di sini ya. Nah, ini ditarik ke bawah saja dulu biar nanti tampil di atas. Oke, caranya bagaimana? Ambil data. Nah, lihat, dicek data ini ada nggak data analis. Oh, ternyata tidak ada data analis. Bagaimana kita memunculkan data analis? Klik kanan dari view, atau pokoknya letakkan posisinya di atas ya. Ambil customize the ribbon ini, ambil add-ins. Letakkan di analysis toolpath ini, klik dia, posisi Excel add-ins-nya benar, ambil klik go. Kan tampilan ini, maka kita berikan contengan terhadap 2 di atas.
Nah, tampilkan 2 di atas. Oke. Nah, maka dia tampil data analis di sini. Data analisis ini perlu sekali untuk membantu kita statistik dalam Excel. Nah, kita butuh statistik deskriptifnya ya, bagaimana munculkan ukuran pemusatan, ukuran persebaran, ukuran distribusi data, bisa kita gunakan data analis ini. Oke, kita klik data analis. Karena kita ingin mengambil statistik deskriptif, maka kita klik yang bagian deskriptif statistik. Oke, ini akan diminta input rank, artinya mana data yang mau kita olah datanya. Nah, kita olah dulu yang dealer amanah. Nih, yang dealer amanah yang mau kita input, yang mau kita proseskan adalah dari Januari sampai Juni. Karena data ini mau kita cari statistik deskriptifnya, yaitu kan pemusatannya, ukuran persebarannya, dan distribusi datanya. Lalu ini tidak perlu karena kita pendataannya dari 60 ya. Jadi label in first row tidak kita klik. Output ranknya mau di mana ditampilkan? Output ranknya kita tampilkan saja di kolom, letakkan aja kursornya di kolom sini. Oke, kalau di bawah berarti worksheet baru, tampil di sheet yang baru, tidak perlu, kita satukan sheetnya saja. Lanjut kita klik yang summary statistiknya. Ini tidak perlu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Tampillah dia statistik deskriptif untuk dealer amanah. Diganti dulu namanya, dealer amanah. Perhatikan di sini min rata-rata ya, min 64 sama ya, 64. Jadi yang kita hitung tadi menggunakan average, di sini tanpa perhitungan rumus, hanya mengklik saja, sangat terbantu sekali. Nah, di sini berikutnya standar error. Kita tidak belajar untuk standar error, kita perhatikan saja. Berarti mediannya 64 dari data ini, mediannya 64. Modusnya tidak ada. Kenapa tidak ada modus? Karena datanya satu, frekuensinya satu semua. Jadi tidak ada yang terbanyak tampilan yang tampil. Hanya modenya tidak ada menilainya di sini. Standar deviasi, lihat standar deviasinya 2,8. Nah, 2,89 dan seterusnya ya. Maka di sini 2,90. Kenapa kita bulatkan ya? Ini pembulatan 2 angka. Ini kan tidak dibulatkan 2 angka, Pak. Belakang komanya banyak. Jadi kalau kita seandainya mau bulatkan menjadi 2 angka, bisa kita tarik posisinya nih, sama tampilannya dengan yang kita hitung tadi. Nah, spell variance. Nah, inilah variance-nya 8,4. 8,4 sama ya. Jadi mau dihitung, ini pencarian secara otomatis tanpa kita masukkan rumusnya, hanya mengklik saja bantuan Excel. Namun di sini tidak memiliki koefisien varians, makanya koefisien variansnya kita hitung di sini ya. Nah, ini kurtosis. Silakan Anda analisis apa maksudnya nilai kurtosisnya 0,8. Squeamisnya 0, apa artinya? Silakan Anda analisis sebagai pembelajaran. Nah, ini rank ukuran persebaran data yang paling kecil ya, yang nomor satunya itu rank. Nilai minimum berarti data terkecilnya 60, data terbesarnya 68. Sumnya berarti jumlah data, jumlah penjumlahan ini dari 60 sampai 62 384. Count berarti banyaknya data 6 ya. Itu dari dealer amanah. Kita masuk ke dealer barokah. Sama dengan cara seperti tadi, dealer barokah kita letakkan saja kursornya sembarang tempat. Ambil data tadi, kita ulangin kembali, ambil data analis, klik yang deskriptif statistik, klik OK. Nah, data di sini tuh berubah ya, karena kita mau lakukan pendataan statistik dari dealer barokah. Output ranknya kita ganti juga posisinya, kita letakkan di sini. Oke, ini klik, sudah pastikan oke, langsung klik oke. Ini tampil statistik deskriptif dari dealer barokah. Nah, kita cek, nah sama saja nih, variansnya 75.
berarti 75,2. Standar deviasinya 8,67 sama ya, sama. Kurtosis, squamous ada di sini, rank ada, minimum, maksimum, sum, con, jadi banyaknya data. Nah, inilah statistik deskriptif yang kita gunakan menggunakan menu data analisis dari Excel. Kalau yang tadi kan pencariannya masih mengklik-klik hanya hitungan manual saja. Kalau yang ini kita lakukan tampilan menggunakan klik data analis. Jadi data analis ini memberikan tools tentang statistik deskriptif, tentang statistik ya. Ada ANOVA, ada korelasi dan seterusnya, bisa Anda cek di sini. Jadi Excel ini alat bantu aplikasi statistik juga. Oke, demikian dulu pembahasan tentang latihan kita. Semoga ini dapat dipahami. Jika masih ada yang diragukan, silakan hubungin Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.